21 Maret tahun 2013. Kala itu hari telah petang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, para pekerja konstruksi kini tengah bersiap-siap untuk meninggalkan lokasi konstruksi. Hari itu seperti biasa, Jiang dan rekan-rekannya berjalan bersama-sama untuk pulang. Akan tetapi ketika mereka baru saja berjalan beberapa langkah di dalam lahan konstruksi, Jiang melihat di samping sebuah gundukan pasir terdapat koper troli berwarna hitam dan juga beberapa tas anyaman tergeletak. Dalam benak Jiang, ia merasa curiga lantaran setelah seharian bekerja di tempat konstruksi tersebut, dirinya tidak pernah melihat koper dan tas anyaman itu sebelumnya. Oleh karena itulah, ia kemudian mendekati gundukan pasir itu untuk membuka koper yang tergeletak di sana. Ketika membuka koper, sontak Jiang dan kawan-kawannya berteriak sambil menjauhkan tubuh mereka dari koper. Keterkejutan ini bukannya tanpa alasan, karena dalam koper tersebut Jiang melihat potongan kepala seorang wanita. Segera setelah penemuannya itu, Jiang menghubungi polisi dan melaporkannya. Petugas polisi dari Brigade Kriminal Biro Keamanan Umum Distrik Qingbaijiang, Kota Chengdu yang mendapatkan laporan tersebut kemudian segera mendatangi lahan konstruksi yang telah dilaporkan oleh Jiang sebelumnya. Di sana polisi menemukan bahwa di samping koper troli berwarna hitam terdapat juga beberapa tas anyaman yang berukuran cukup besar. Selanjutnya, tas-tas itu diamankan oleh pihak forensik untuk dilakukan pemeriksaan yang intensif. Sementara itu, polisi kini memeriksa seluruh lahan konstruksi termasuk meminta keterangan pada semua pekerja konstruksi yang bekerja pada hari itu. Akan tetapi tidak ada satupun pekerja yang menyaksikan siapakah yang meletakkan tas-tas tersebut. Setelah dilakukannya pemeriksaan pada lahan konstruksi itulah, polisi akhirnya memastikan bahwa lokasi konstruksi bukanlah tempat kejadian perkara, melainkan hanya lokasi pembuangan jenazah. Oleh sebab itulah, mereka kini fokus kepada hasil dari otopsi yang kini tengah dilakukan oleh tim forensik. Dalam laporan tersebut, polisi mendapati bahwa korban merupakan seorang wanita paruhbaya yang berusia sekitar 50 tahun. Diketahui tubuh si korban dimutilasi menjadi setidaknya 9 bagian. Kemudian bagian-bagian tubuh korban oleh pelaku dimasukkan dalam koper dan juga tas anyaman yang sebelumnya ditemukan di lokasi konstruksi. Setelah kini bisa menyambungkan seluruh bagian tubuh korban, polisi kemudian fokus untuk menemukan identitas korban. Polisi lalu memeriksa database laporan orang-orang hilang yang terdapat di seluruh penjuru Tiongkok. Dari sana polisi menemukan adanya kecocokan ciri fisik korban dengan seseorang yang telah dilaporkan hilang pada tanggal 20 Maret. Laporan tersebut diketahui tercatat di kantor polisi Zhangqian, distrik Wuhao yang terletak puluhan kilometer dari lokasi konstruksi di mana jenazah ditemukan. Dalam laporan tersebut tercatat bahwa si pelapor merupakan seorang pria muda yang bernama Luo Xiaolong. Berbekal dari informasi itulah, polisi kemudian berbicara dengan Luo. Dalam pembicaraannya dengan polisi, Luo menceritakan bahwa sekitar 1 bulan yang lalu, ibunya yang bernama Li dan kakak perempuannya yang bernama Xiaomin datang ke kota Chengdu. Luo Xiaolong dan keluarganya sebenarnya tinggal di Kabupaten Shehong. Namun karena di awal tahun 2013, Li, sang ibu, didiagnosis menderita kanker payudara, Xiaomin sang kakak akhirnya menemani sang ibu untuk melakukan kemoterapi di Rumah Sakit Sichuan.
Oleh karena kemoterapi harus dilakukan selama beberapa kali, akhirnya kakak dan ibu Luo tinggal di kota Chengdu yang letaknya dekat dengan lokasi rumah sakit kanker Sichuan. Akan tetapi karena ia tidak bisa menemani kakak dan ibunya di Chengdu, Luo selalu menelpon ibu atau kakak perempuannya untuk mengetahui kondisi mereka. Selama 1 bulan itu, setiap harinya Luo selalu berkomunikasi dengan mereka. Namun anehnya, pada tanggal 20 Maret, sang ibu yang dijadwalkan untuk melakukan kemoterapi tidak bisa dihubungi. Luo kemudian menghubungi sang kakak, namun hasilnya juga sama. Karena khawatir, ia kemudian melakukan perjalanan ke kota Chengdu untuk mendatangi guest house di mana ibu dan kakaknya tinggal untuk sementara waktu. Akan tetapi sesampainya di sana, Luo mendapati bahwa kamar sewaan itu terkunci rapat. Tidak kehabisan akal, Luo kemudian mendatangi rumah sakit Sichuan di mana sang ibu dijadwalkan untuk kemoterapi. Namun lagi-lagi Luo tidak menemukan keberadaan ibu maupun sang kakak di sana. Dalam titik inilah perasaan Luo semakin tidak tenang. Oleh karena itulah ia kemudian membuat laporan orang hilang ke kantor polisi distrik Wuhan. Mendapatkan informasi demikian, polisi kemudian mendatangi guest house tempat ibu dan kakak Luo menginap. Dalam catatan registrasi guest house tersebut, polisi mendapati bahwa memang benar ibu dan kakak Luo telah tinggal di sana selama 1 bulan terakhir. Namun si penjaga guest house mengatakan bahwa dirinya tidak melihat ibu dan kakak Luo itu dalam 2 hari terakhir. Padahal mereka diketahui belum melakukan check out. Karena merasa ada yang mencurigakan, polisi kemudian mendatangi kamar sewaan ibu dan kakak Luo itu. Dengan bantuan si penjaga guest house, mereka pun dapat masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah berhasil masuk, polisi melihat kamar sewaan itu terlihat sangat bersih dan rapi. Bahkan saking bersihnya, kamar itu nampak tidak seperti kamar yang tengah ditempati. Akan tetapi meski demikian, ketika polisi melihat dinding dan lantai dengan lebih seksama, mereka mendapati adanya bercak darah yang sudah mengering. Selain itu, polisi juga menyadari bahwa spray dan juga perlengkapan tidur lainnya tidak ada di dalam kamar. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan bagi pihak penyidik. Oleh karena itulah mereka meminta keterangan dari si penjaga guest house. Dalam pernyataannya, laki-laki itu menceritakan bahwa sekitar 2 hari yang lalu di sore hari, tamu yang menginap di sebelah kamar yang disewa oleh ibu dan kakak Luo mendapati bahwa ketika ia tengah berjalan di koridor, dirinya melihat sebuah spray putih diselipkan di bawah selap pintu bagian bawah. Awalnya tamu tersebut merasa tidak ada yang aneh. Namun ketika ia menyadari bahwa pada spray putih itu terdapat noda merah yang terlihat seperti darah, si tamu kemudian mengetuk pintu kamar ibu dan kakak Luo itu. Namun tidak ada jawaban. Karena merasa khawatir, si tamu kemudian melaporkannya kepada pihak guest house. Setelah mendapatkan informasi demikian, polisi kemudian mengirim sampel darah yang telah mengering di dalam kamar sewaan ibu dan kakak Luo untuk dilakukan pencocokan DNA dengan jenazah yang mereka dapatkan di tempat konstruksi. Sementara menunggu hasil tes DNA keluar, polisi kemudian kembali menyambangi lokasi konstruksi. Namun kali ini polisi berkeliling ke rumah-rumah penduduk yang terdapat di sekitar lahan konstruksi. Dari pembicaraan itu, polisi mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang mengatakan bahwa dirinya menyaksikan seorang wanita muda berkeliaran di sekitar lahan konstruksi. Menurutnya wanita itu terlihat mencurigakan lantaran gerak-geriknya yang terlihat seperti orang yang kebingungan.
Setelah mendapatkan informasi tersebut, tak lama hasil dari tes DNA akhirnya keluar. Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa adanya kecocokan DNA antara potongan tubuh yang ditemukan di lokasi konstruksi dengan bercak darah yang ditemukan di dalam kamar sewaan di guest house. Selain itu, dalam tes DNA tersebut juga menyebutkan bahwa 9 potongan tubuh tersebut dimiliki oleh orang yang sama, yakni Lee. Jika menelisik dari beberapa alat bukti yang ditemukan oleh polisi sejauh ini, mereka menyimpulkan bahwa Lee yang merupakan ibu dari Luo telah dibunuh dan dimutilasi di kamar sewaannya. Setelah itu, pelaku kemudian membuang jasad Lee ke lokasi konstruksi. Namun saat ini yang menjadi pertanyaan, di manakah kakak perempuan Luo, yakni Xiaomin, kini tengah berada? Apakah mungkin Xiaomin adalah korban yang hingga kini masih belum diketemukan oleh polisi? Demi untuk menemukan Xiaomin, polisi kemudian kembali mendatangi guest house tempat kejadian perkara. Di sana polisi memeriksa kamera CCTV pada malam sebelum kejadian, yakni di tanggal 19 Maret. Dalam tangkapan CCTV tersebut, polisi melihat Xiaomin dan Lee sang ibu terlihat masuk ke dalam guest house dan menuju kamar sewaan mereka. Kemudian ketika waktu menunjukkan pukul 2 pagi di tanggal 20 Maret, Xiaomin terlihat beberapa kali keluar masuk dari kamarnya sambil membawa alat pel dan juga ember. Setelah itu, baik Xiaomin maupun Lee tidak pernah lagi terlihat keluar dari kamar maupun lobi guest house. Setelah menyaksikan rekaman CCTV tersebut, polisi kini mulai membuat spekulasi yang berani tentang apakah mungkin Xiaomin yang telah membunuh ibunya. Apalagi hingga kini Xiaomin tidak kunjung diketahui keberadaannya. Oleh sebab itulah, polisi kini mencoba kembali menggali informasi dari Luo. Dalam pembicaraan itu, polisi menanyakan apakah mungkin Luo tahu di mana sekarang Xiaomin tinggal. Meskipun nampak ragu, Luo mengatakan bahwa ia pernah mendengar kakaknya itu memiliki rumah sewaan di Chengdu. Namun karena rumah sewaan tersebut masih di lokasi yang terlalu jauh dari rumah sakit Sichuan, oleh karena itu Xiaomin dan sang ibu memutuskan tinggal di guest house. Mendapatkan informasi demikian, polisi pun bergegas menuju rumah sewaan Xiaomin dengan berbekal alamat yang sebelumnya telah diberikan oleh Luo. Sesampainya polisi di sana, mereka melihat sebuah bangunan tua yang lusuh dan sangat kecil. Meskipun sempat meragukan bahwa rumah tersebut bisa ditempati oleh manusia, namun polisi tetap tidak menyerah. Karena tahu kemungkinan Xiaomin tidak akan membuka pintunya, polisi kemudian meminta izin kepada pemilik rumah sewaan Xiaomin itu untuk mengintai. Setelah 4 jam waktu pengintaian, akhirnya pada dini hari Xiaomin keluar dari rumah sewaannya itu. Segera setelah melihat hal demikian, polisi mendatangi Xiaomin untuk selanjutnya dibawa ke kantor polisi. Setelah Xiaomin kini berada di ruang interogasi, polisi menanyakan apakah dirinya mengetahui kondisi ibunya saat ini. Dengan santai, Xiaomin menjawab bahwa ia tidak tahu apapun tentang kondisi sang ibu selama 2 hari belakangan. Pernyataan Xiaomin ini tentu saja membuat polisi semakin mencurigainya, lantaran semua alat bukti yang sudah ada di tangan pihak kepolisian. Namun tidak hanya pernyataan Xiaomin yang membuat polisi merasa aneh, akan tetapi kondisi fisik Xiaomin pada saat itu. Ketika ditangkap, Xiaomin terlihat begitu lusuh dengan rambutnya yang mengembang. Selain itu, ia juga diketahui tidak mengenakan alas kaki. Oleh karena itulah, polisi kini mengirim Xiaomin kepada departemen terkait untuk dilakukan pemeriksaan fisik.
Dari hasil pemeriksaan fisik itu menyatakan bahwa tubuh Xiaomin tidak hanya dipenuhi oleh tanah yang sudah mengering, namun juga terdapat darah yang juga telah mengering di bagian pantat. Selanjutnya, sampel dari darah kering tersebut dilakukan pengujian DNA. Dari pengujian itu, tim forensik menyatakan bahwa darah tersebut memiliki kecocokan dengan DNA milik Li. Dari alat bukti inilah, polisi kemudian menyatakan bahwa Xiaomin merupakan pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi terhadap Li, sang ibu. Akan tetapi meski mengetahui fakta demikian, polisi masih perlu menanyakan apakah motif dari tindakan keji Xiaomin itu. Namun pada titik ini tetap saja Xiaomin kekeh dengan pernyataannya yang tidak mengetahui apapun mengenai kematian ibunya, meski alat bukti telah disodorkan di hadapannya. Oleh karena itu, demi untuk menggali lebih dalam, polisi kemudian mengajak Xiaomin untuk melihat jasad sang ibu dengan harapan hati Xiaomin akan terketuk. Ketika melihat jasad sang ibu, wajah Xiaomin tidak menunjukkan penyesalan apapun. Malah dengan senyum tipis, Xiaomin sempat mengatakan bahwa ibunya itu terlihat gemuk. Tidak hanya komentar Xiaomin yang dirasa cukup aneh, namun gerak-gerik Xiaomin juga seolah menunjukkan bahwa dirinya sedang dalam kondisi mental yang terganggu. Seringkali Xiaomin menundukkan kepalanya sambil berdiam seperti manusia yang tidak bernyawa. Lalu seketika ia menoleh kepada polisi sambil tersenyum manja. Karena hal ini, polisi kemudian kembali mengirimkan Xiaomin kepada departemen terkait untuk dilakukan pemeriksaan intensif atas kondisi kejiwaannya. Dari laporan hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa Xiaomin diketahui tidak memiliki gangguan kejiwaan. Setelah mendapatkan laporan tersebut, kini tim penyidik mulai mencurigai apakah mungkin Xiaomin bersikap demikian demi untuk membuat polisi mempercayai bahwa dirinya sedang mengalami gangguan kejiwaan, sehingga hal itu akan berdampak dengan masa hukuman yang akan didapatkannya kelak. Karena jika kembali melihat latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh Xiaomin, dirinya tidak mungkin tidak mengetahui hal ini, mengingat Xiaomin sendiri merupakan seorang sarjana hukum. Oleh karena tindak tanduk Xiaomin itulah, kini polisi kembali menyelidiki kehidupan Xiaomin sebelum pembunuhan itu terjadi. Xiaomin lahir di keluarga yang bisa dibilang miskin. Namun meski demikian, orang tua Xiaomin, terutama sang ibu, selalu berupaya demi keberhasilan putrinya itu. Li sendiri sebagai ibu bisa dibilang memiliki pola asuh yang sangat disiplin, terutama dalam urusan akademis. Hal ini karena Li memiliki prinsip bahwa hanya pendidikanlah yang bisa mengentaskan mereka dari garis kemiskinan. Meskipun Li dan keluarga tidaklah kaya, namun ia diketahui akan melakukan apapun demi untuk bisa menyediakan fasilitas pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Akan tetapi di tengah perjuangan Li yang melelahkan itu, kembali Xiaomin dan keluarga diterpa musibah manakala sang ayah mengalami kecelakaan ketika menggarap ladang. Kala itu usia Xiaomin baru memasuki 14 tahun. Setelah kecelakaan itu, sang ayah diketahui mengalami kelumpuhan kaki permanen. Akibatnya, ia kini hanya bisa terbaring di ranjang dan bergantung sepenuhnya kepada Li sang istri dan kedua anaknya. Li di satu sisi yang pada titik ini harus menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga, tentu saja berusaha mati-matian demi memikul beban berat tersebut. Hingga nampaknya semangat sang ibu itu pada akhirnya menular kepada Xiaomin.
Hal ini lantaran Xiaomin kini menjadi semakin giat belajar demi menggapai cita-citanya. Hingga pada akhirnya semua usaha dan air mata Li dan Xiaomin itu membuahkan hasil lantaran di tahun 2006 Xiaomin berhasil diterima di universitas yang terkemuka dengan mengambil program studi hukum. Namun kehidupan perkuliahan nampaknya menjadi momok tersendiri bagi Xiaomin. Hal ini karena rasa tidak percaya diri yang dimiliki oleh Xiaomin. Dalam hati, Xiaomin selalu membandingkan dirinya dengan teman-teman kampusnya, terutama dalam urusan ekonomi. Ia selalu merasa bahwa dirinya adalah anak yang paling miskin di kampusnya. Oleh karena tidak mau merasa terintimidasi oleh teman-temannya itu, Xiaomin kemudian melindungi dirinya dengan tidak mau membuka pertemanan dengan siapapun. Ia juga membentengi dirinya dengan selalu ingin menjadi yang terbaik di kelasnya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh teman-temannya. Oleh sebab itulah kini Xiaomin mengembangkan sikap tertutup dan pendiamnya. Sikap Xiaomin ini tentu dirasa arogan oleh teman-temannya. Bahkan Xiaomin sendiri diketahui tidak akur dengan teman sekamarnya. Akan tetapi meski demikian, benteng-benteng yang telah dibangun oleh Xiaomin pada akhirnya perlahan runtuh juga manakala ia bertemu dengan seorang pria yang juga merupakan mahasiswa di kampusnya. Pada saat itu, Xiaomin barulah merasakan cinta pada pandangan pertamanya. Perasaan Xiaomin ini nyatanya juga disambut baik oleh pria tersebut. Hingga tak lama, keduanya pun resmi menjadi sepasang kekasih. Namun meski demikian, baik Xiaomin dan kekasihnya itu tetap fokus kepada kuliah mereka. Hingga pada akhirnya ujian kelulusan pun tiba. Keduanya nampak begitu fokus belajar agar bisa segera lulus. Hingga keduanya pun lulus dengan nilai terbaik. Namun demi untuk mengejar cita-cita mereka, Xiaomin dan kekasihnya itu tiba-tiba saja putus komunikasi karena mereka harus bekerja di tempat yang berjauhan. Akan tetapi meski demikian, Xiaomin tidak merasakan kegalauan yang cukup lama karena kini ia telah diterima bekerja di perusahaan terkemuka yakni Ganzhou Tianshui Petrochina dengan estimasi penghasilan per tahunnya sekitar 100.000 yuan atau setara dengan 226 juta rupiah. Hal ini tentu saja menjadi prestasi yang sangat membanggakan bagi Xiaomin. Tak hanya Xiaomin, namun orang tua Xiaomin, terutama sang ibu, sungguh sangat bahagia atas keberhasilan putrinya itu. Di desa, Li selalu membangga-banggakan Xiaomin di depan para kerabat dan tetangga. Meskipun tidak semua orang senang mendengarkan cerita itu, namun Li tidak peduli. Karena hatinya kini dipenuhi dengan kebahagiaan manakala menyaksikan sang putri memiliki karir yang cemerlang. Akan tetapi setelah 2 tahun bekerja, tiba-tiba saja Xiaomin diketahui mengundurkan diri dari perusahaannya itu. Mengetahui hal tersebut, Li begitu terpukul. Ia tidak mengerti mengapa Xiaomin bisa berbuat seperti itu tanpa pertimbangan yang matang atau setidaknya mengkonsultasikan kepada dirinya terlebih dahulu. Ketika Li menanyakan hal tersebut, Xiaomin selalu menjawab bahwa ia tak cocok dengan udara tempat perusahaannya berada. Hal ini tentu saja membuat Li semakin gusar karena ia tahu betul tidak mungkin alasan konyol seperti itu membuat putrinya menyia-nyiakan masa depannya. Akan tetapi meski demikian, nyatanya hingga akhir hayatnya Li tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Xiaomin karena semua itu ditutup rapat oleh Xiaomin. Diketahui ketika Xiaomin bekerja, ia mendatangi acara dengan para petinggi dan juga klien bisnis perusahaannya.
Dalam acara itu, banyak dari para tamu undangan yang mengkonsumsi alkohol, tak terkecuali Xiaomin. Xiaomin yang sebelumnya sangat asing dengan minuman yang mengandung alkohol itu pada akhirnya kehilangan kesadarannya. Pada saat inilah atasannya yang seharusnya melindungi pegawainya malah mengambil keuntungan dari hal tersebut. Ketika Xiaomin tengah mabuk, atasannya itu meruda paksa Xiaomin yang tengah tidak berdaya. Setelah semuanya akhirnya terjadi, atasan Xiaomin kemudian mencoba membungkam mulut Xiaomin dengan iming-iming akan menaikkan gajinya. Meski Xiaomin merasa sangat hancur, namun ia masih ingin bekerja. Oleh karena itulah, Xiaomin menutup mulutnya rapat-rapat atas kejadian ruda paksa tersebut. Pada titik ini, setelah Xiaomin tidak melaporkan perbuatan atasannya itu, ia memang mendapatkan kenaikan gaji seperti yang dijanjikan. Namun atasannya tersebut kembali meminta Xiaomin untuk berhubungan seks dengannya. Karena takut jika dirinya menolak maka ia akan dipecat, dengan berat hati Xiaomin terus menuruti permintaan sang atasan. Hingga akhirnya istri dari atasannya itu mengetahui semuanya. Pada suatu hari, istri dari atasan Xiaomin itu mendatangi kantor suaminya. Dengan penuh amarah, ia kemudian menampar Xiaomin di depan semua pegawai sambil mengatakan apa saja yang telah dilakukan oleh Xiaomin dan suaminya. Di saat seperti itu, atasan Xiaomin kemudian membuat narasi bahwasanya Xiaominlah yang menggoda dirinya dan memanfaatkannya demi untuk kenaikan gaji. Setelah kejadian memalukan itu, kini Xiaomin menjadi gunjingan seluruh pegawai perusahaan. Xiaomin yang mengetahui dirinya menjadi bahan gosip nyatanya tidak sanggup menahan rasa malunya dan kemudian mengundurkan diri dari perusahaan. Kini setelah ia tidak lagi bekerja, Xiaomin masih merasa begitu tertekan. Ia begitu bingung lantaran tidak bisa lagi mengirim uang kepada keluarganya. Namun pada titik ini, Xiaomin masih memiliki sedikit semangat karena ia percaya dirinya pasti bisa mendapatkan pekerjaan lain. Setelah 1 bulan tinggal bersama orang tuanya, Xiaomin kemudian melakukan perjalanan ke Chengdu demi untuk mencari pekerjaan. Akan tetapi setelah beberapa bulan, ia tidak kunjung mendapat pekerjaan. Merasa bahwa kemungkinan kegagalannya karena tingkat pendidikannya yang kurang tinggi, Xiaomin kemudian memutuskan untuk kembali kuliah demi mengejar gelar S2-nya. Setelah 1 tahun hidup terombang-ambing, pada akhirnya ia kini memiliki semangat baru. Akan tetapi ketika baru saja ia bersiap untuk melaksanakan ujian masuk pasca sarjana, tiba-tiba saja Xiaomin mendapat kabar bahwa sang ibu mengidap penyakit kanker payudara. Karena hal itulah, Xiaomin kemudian tidak melanjutkan program pasca sarjananya itu dan kembali ke desanya. Setelah kembali ke rumahnya, Xiaomin dan adiknya, Luo, membagi tugas. Jadi, kini Xiaomin yang akan merawat sang ibu selama masa kemoterapi dan Luo merawat sang ayah di desa. Ketika Xiaomin merawat ibunya yang sedang dalam masa kemoterapi inilah prahara terjadi. Seperti yang diketahui, Xiaomin dan Li tinggal di kamar sewaan di sebuah guest house. Otomatis keduanya sering menghabiskan waktu berdua. Dalam masa-masa itulah, Li sang ibu sering menanyakan pada Xiaomin mengapa dirinya harus mengundurkan diri dari pekerjaannya terdahulu. Hal ini tentu bisa dimengerti karena Li tidak pernah tahu alasan Xiaomin sebenarnya. Namun di satu sisi, Xiaomin sendiri juga ternyata memikul beban yang masih belum siap untuk ia ceritakan. Oleh karena itulah, Xiaomin dan ibunya kerap kali bertengkar.
Karena pertengkaran yang terus-menerus itulah Xiaomin nampaknya sudah kehilangan akal sehatnya. Pada titik ini, semua kemarahan dalam dirinya ia luapkan kepada sang ibu. Hingga pada suatu hari ketika keduanya tengah bertengkar, Xiaomin mengambil pisau buah dan menusuk tubuh ibunya berkali-kali hingga sang ibu akhirnya meninggal dunia. Pada saat itu, demi untuk menghilangkan jejaknya, setelah mengetahui sang ibu telah tewas, Xiaomin kemudian memutilasi tubuh ibunya itu menjadi 9 bagian yang pada akhirnya ia buang di lahan konstruksi. Kini meskipun polisi membutuhkan waktu yang cukup lama, akan tetapi pada akhirnya Xiaomin mengakui semua perbuatannya dan juga tindakannya yang berpura-pura gila demi untuk menghindari sanksi hukum. Setelah semuanya terbongkar, Xiaomin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh majelis hakim, Xiaomin diputus hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan terhadap sang ibu. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.